Halo sahabat BPJS Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang informasi BPJS Kesehatan gratis atau yang dari pemerintah. Bagaimana cara mencari tahunya dan informasi apa yang akan kita cari tahu di saat ini. Jadi ada beberapa catatan penting yang akan saya sampaikan setelah saya memberikan penjelasan ini terlebih dahulu. Jadi BPJS gratis atau BPJS yang dari pemerintah itu ada masa berlakunya. Katanya menurut orang yang sudah menggunakan BPJS gratis atau BPJS yang dari pemerintah, biasa disebut PBI atau peserta bantuan iuran. Itu ada APBD, ada APBN. Jadi katanya BPJS yang dari pemerintah atau BPJS gratis tersebut memiliki masa berlaku. Apakah benar? Saya tidak tahu dari sumber mana mereka mendapatkan informasi tersebut. Tetapi berdasarkan beberapa fakta yang sering terjadi, yaitu memang demikian. Jadi kebanyakan peserta BPJS pemerintah yang gratis, PBI, itu kadang tiba-tiba tanpa disadari kepesertaan mereka sudah dinonaktifkan. Entah alasan apa sampai pemerintah menonaktifkan, saya pun tidak tahu. Tetapi ada beberapa analisa saya terkait dengan kepesertaan BPJS pemerintah ini yang dinonaktifkan. Seperti apa analisa dari saya? Dan sepertinya ada kemungkinan analisa saya ini benar. Begitu. Jadi jika teman-teman penasaran, ikuti video saya sampai selesai dan mari sama-sama kita analisa bersama apa yang akan saya sampaikan terkait penonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau peserta bantuan iuran yang gratis dari pemerintah APBD dan juga APBN. Simak terus. Oke, yang pertama, masih katanya menurut beberapa peserta yang sering ketemu dengan saya, katanya, Pak, ini karena kita sudah tidak pernah menggunakan BPJS, tidak pernah ke puskesmas atau tidak pernah ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, rumah sakit. Jadi katanya BPJS kita sudah dinonaktifkan. Lalu saya tanya, informasi itu dari mana? Katanya, enggak, itu informasi itu beredar. Jadi BPJS itu harus sering kita gunakan. Kalau tidak pernah kita gunakan, pemerintah akan menonaktifkan. Menurut analisa teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya juga ada kemungkinan benar. Begitu. Ada kemungkinan benar dari apa? Dasarnya apa? Saya berpikirnya begini. Kemungkinan pemerintah memberikan itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan pengobatan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, jika data tersebut dipantau, kemungkinan data itu dilihat bahwa, oh ini orang ini tidak pernah melakukan pengobatan. Berarti, mungkin ada masuk akalnya juga bahwa orang itu saat ini belum membutuhkan pengobatan itu. Mendingan dialihkan lagi ke orang lain. Mungkin analisa saya seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana? Dan saya rasa itu mungkin masuk akal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang bilang, wah ini awalnya saya tinggal dari kabupaten ini, sekarang saya sudah berdomisili di kabupaten di sini. Dan ternyata waktu saya mau berobat, ternyata kepesertaan BPJS saya dari pihak kesehatan bilang sudah nonaktif. Kalau itu menurut analisa saya juga seperti ini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pertama di Kabupaten A domisilinya dan teman-teman diberikan itu BPJS APBD atau APBN. Setelah teman-teman pindah ke Kabupaten B, teman-teman melakukan domisili data lagi capil ke kota B. Kalau menurut saya pemerintah menonaktifkan itu wajar menurut analisa saya. Karena yang teman-teman dapatkan BPJS Kesehatan gratis di kota A itu kan kotanya mereka, kota-kota A. Jadi penduduk yang berada di kota A, mereka punya hak untuk mendapatkan kuota itu. Dan jika teman-teman sudah pindah ke kota B, maka data teman-teman sudah berada di kota B dan teman-teman tidak punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat yang ada di kota A. Seperti itu analisa saya. Itu dua kemungkinan yang menurut saya biasa kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI itu dinonaktifkan oleh pemerintah. Seperti itu. Yang ketiga, biasanya pemerintah, menurut saya ya, pemerintah kemungkinan memvalidasi data dan ada hal-hal yang menjadi kekeliruan, menjadi kendala atau menjadi pertimbangan seperti kemungkinan mungkin ada kesalahan data. Terus misalnya begini, waktu dia didaftarkan sebagai peserta. Yang ketiga, kalau menurut saya itu begini yang ketiga. Misalnya pada teman-teman punya kartu keluarga sebelumnya, waktu teman-teman daftarkan di BPJS pemerintah, itu status pekerjaan teman-teman misalnya masih petani, begitu. Setelah teman-teman mendapatkan BPJS gratis yang dari pemerintah, kemudian 1 tahun kemudian teman-teman mengupgrade status pekerjaan teman-teman di data catatan sipil di kartu keluarga, dirubah menjadi wirausaha. Setelah data teman-teman terupdate dan pemerintah kemungkinan setiap tahunnya itu melakukan validasi data dan data teman-teman terdeteksi bahwa teman-teman sudah menjadi seorang wirausaha, wira swasta.
ada kemungkinan pemerintah menarik teman-teman punya kepesertaan. Kemungkinan bahwa mereka berpikir bahwa orang ini sudah layak sebenarnya, dia sudah bisa membiayai dirinya dan juga keluarganya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, misalnya BPJS Mandiri seperti itu. Sehingga untuk BPJS Kesehatan yang gratis, kita alihkan saja ke orang lain, karena ada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena kenapa demikian? Pada dasarnya BPJS Kesehatan yang gratis itu memang dialokasikan khusus untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Boleh dikatakan masyarakat miskin dan lain-lain. Jadi itu 3 analisa yang menurut saya. Kalau teman-teman punya analisa yang lain, ya mungkin juga ada benarnya begitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like serta komen jika ada pertanyaan, dan bagikan informasi ini juga kepada teman-teman yang lain. Salam dari saya, Putih Wulan Tutor. Terima kasih.